Jadi kalau orang menafikan peran Allah sama sekali salah, tetapi kemudian mengatakan semuanya adalah peran hukum sebab akibat, peran manusia tok juga salah. Jalan tengahnya apa? Tengah-tengah. Allah merupakan penentu segala-galanya, manusia berusaha. Inilah namanya al-manhajul qasdu, jalan tengah. Karena itu umat Muhammad disebut sebagai wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Ini dalam bidang akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ashabal fadilah, para kiai, para ulama, hadirin yang hadir dalam majelis pengajian pitulasan di Masjid Menara ini, semoga jenengan sedaya dipun rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus terang ada yang kurang di majelis ini, di acara ini, karena peguncennya sudah tidak ada. Kiai Najib Hasan yang selama ini selalu menyertai, mengawal, menjadi inspirasi untuk acara-acara di Menara Kudus, beliau sudah mendahului kita semua. Tetapi warisan Kiai Najib, petilasan Kiai Najib terus akan langgeng insya Allah. Salah satu warisannya adalah ya speaker ini. Ya ini saya itu paling suka, paling senang bicara di Menara Kudus itu karena sound systemnya itu top markotop. Belum pernah ada pengajian kok sound systemnya sebagus ini. Gitu? Enggak ada ini. Di seluruh Indonesia, saya berani bertaruh. Tidak ada pengajian yang sebagus ini sound systemnya. Kalau konser musik banyak, kalau dangdutan sound systemnya bagus itu banyak sekali. Tetapi kalau pengajian kok sistemnya bagus, itu ya baru di Kudus ini. Di Kudus ini pun hanya di Menara. Dan ini semua adalah berkat Kiai Najib. Karena itu marilah sebelum kita ngaji ini kita hadiahkan dulu Al-Fatihah kepada beliau, karena kita semua di sini ini berkat Kiai Najib. Monggo kita hadiahkan Al-Fatihah kepada beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para rawuh sedaya
ini pengawasan kok enak banget ya, belum mulai sudah ada kopi keluar ini. Penceramahnya aja belum diberi kopi. Ini hadirinya sudah dapat kopi, ini curang ini. Para rawuh sedaya, pertama-tama terima kasih saya diundang kembali di sini. Walaupun sudah enggak ada Pak Najib, tetapi panitia masih ingat saya, Kang Jalil, ya, saya menyebutnya Kanjeng Sunan Jalil, tadi mana orangnya itu. Matur nuwun Kang Jalil sudah menghubungi dan meminta saya kembali di acara ini. Terus terang sedihnya saya belum hilang sampai sekarang karena kehilangan tokoh seperti Kiai Najib Hasan ini. Ini orang istimewa, orang yang langka, apalagi di lingkungan Nahdlatul Ulama. Itu tidak banyak orang seperti ini. Dan saya agak ragu, ya. Sudah ada gantinya, ini saya bertanya-tanya, ini sudah ada gantinya belum Kiai Najib ini? Hah? Ini makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas waktu Sayyidina Umar meninggal, seperti diriwayatkan dalam beberapa riwayat, waktu Sayyidina Umar meninggal, Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, matat tis'atu asy'aril ilmi. 9/10 ilmu mati. Artinya 10 ilmu itu dibagi 10 bagian. 9/10-nya hilang, yang tinggal cuma 1/10. Oke? Jadi 9/10-nya ilmu itu hilang karena wafatnya Sayyidina Umar. Nah, kemudian dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya. Apa artinya 9/10, tis'atu asyaril ilm, tis'atu asyaril ilm, 9/10-nya ilmu kok hilang. Padahal ilmunya sahabat kan kuatah, banyak sekali. Yang alim selain Sayyidina Umar itu banyak. Tetapi kok kenapa Sayyidina Abbas Ibn Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa 9/10 ilmu itu hilang. Karena ilmu itu ada dua. Okay. Ilmu niku wonten kalih. Ini saya agak hati-hati ngomong Jawa karena disiarkan ini acara ini. Yang ikut acara malam ini itu di mana-mana, okay. Sak donya niki. Jadi kalau saya ngomong Jawa itu yang di sini seneng pasti. Tapi yang di luar sana itu nanti protes. Banyak orang yang protes ke saya tentang Gus Baha. Ini mumpung nggak ada dia, saya rasani sekarang. Banyak orang protes ke saya, termasuk teman-teman saya sendiri, orang-orang Sunda. Katanya Gus Baha itu ceramahnya bagus, tapi saya tidak bisa ngikuti. Saya tidak paham, karena Gus Baha kalau ceramah terlalu banyak pakai bahasa Jawa, itu pun Jawanya Jawa naruan, rodok beda sithik itu. Jadi tidak semua orang paham, protes itu sama saya. Ya saya nggak berani menyampaikan ke Gus Baha, makanya saya sampaikan di sini, semoga dia sih nonton acara ini. Makanya saya ini hati-hati, saya berusaha mengurangi ngomong Jawa ini. Wah, kopinya datang ini. Jadi kenapa
9/10-nya ilmu kok meninggal atau wafat, hilang bersama wafatnya Sayyidina Umar. Karena ilmu itu ada dua. Ada ilmu itu ilmu kitab, ilmu yang iso diwaca, ilmu yang bisa diperoleh melalui guru, melalui ulama. Ada ilmu itu yang diperoleh bukan melalui kitab dan bukan melalui guru, tetapi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu ada dua. Ada ilmu itu ilmu kitab, ada ilmu itu ilmu pengalaman. Imam Ghazali menyebut ilmu itu ada dua. Ilmu itu ilmu muamalah, ada ilmu mukasyafah. Ilmu muamalah, ilmu mukasyafah. Ilmu muamalah itu dibagi dua. Ilmu muamalah yang terkait dengan badan, carane sholat, carane wudu, carane poso, carane zakat, carane haji, itu namanya ilmu muamalah yang terkait dengan al-abdan, al-jawarih, anggota-anggota badan. Itu ilmunya ilmu fikih. Ada ilmu muamalah tetapi terkait dengan batin, dengan hati, dengan rohani. Itu namanya ilmu tasawuf atau ilmu tentang kerohanian. Itu semua bisa dipelajari melalui buku, melalui ulama, melalui guru, bisa kuliah di UIN, ada ijazahnya, ada buku ajarnya, ada semua. Tetapi ada ilmu lain, yaitu ilmu yang disebut dengan ilmu mukasyafah. Nah, ilmu mukasyafah ini ora iso diluru ning kelas. Tidak bisa dipelajari di sekolahan. Tidak ada gurunya. Gurunya adalah langsung malaikat Jibril, langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui namanya ilham. Napa? Ilham. Oke. Nah, ilmu ini hanya bisa diperoleh karena kita mengamalkan ilmu. Jadi kalau kita dapat ilmu terus kita amalkan, itu nanti akan dapat tambahan ilmu lain. Nah, ini tidak usah ilmu agama atau ilmu tasawuf. Ilmu biasa niku lho. Ilmu ngelas besi, ilmu ngukir, ilmu batik, ilmu gawe pakaian. Itu ada bukunya, tetapi ada sesuatu yang diperoleh karena pengalaman. Loh, sampean itu kalau mau bikin sambel, itu di YouTube banyak ilmunya. Di Google banyak resep gawe sambel itu banyak. Tetapi tidak semua orang yang belajar resep sambel dari Google itu bisa menghasilkan sambel yang enak. Kalau baca resep dari Google terus bisa bikin sambal enak, semua orang bisa dagang sambal. Tetapi tidak semua orang bisa. Kenapa? Karena ada ilmu itu ilmu pengalaman. Nah, inilah yang ilmu ini yang hilang begitu Sayyidina Umar wafat. Makanya Sayyidina Ibnu Abbas berkata, matat tis'atu a'syaril ilm. 9/10-nya ilmu hilang bersama Sayyidina Umar. Ora iso diganti. Ora iso. Mbah Arwani wafat, Mbah Sya'roni wafat, Mbah Turaihan wafat, tidak ada gantinya. Kalau ngilmu Qur'annya banyak, kitabnya akeh. Tetapi ngilmu yang diperoleh karena amalan-amalannya para ulama ini, itu tidak ada. Tidak bisa diganti itu. Hilang ya sudah, hilang aja. Hilang aja. Nah, ini Pak Najib tidak ada itu, ya. Itu ya sama. 9/10-nya ngilmu itu hilang. Ngilmu perspekeran itu hilang itu.
Hilang itu, tidak ada gantinya. Nggak bisa diganti itu. Nah sekarang kita baru merasakan kehilangan itu. Makanya saya sedih sekali karena kehilangan orang seperti Pak Najib ini. Dan Pak Najib ini bukan sekedar orang yang hanya mengurus hal-hal yang terkait dengan sound system, tapi beliau ini juga ahli fikih, ahli ngilmu alat, ngilmu bahtul masail, ngilmu mengelola rumah sakit. Ini orang luar biasa, multi talent, semuanya dikuasai. Dan yang mengagumkan buat saya, ini ada kiai tetapi suka musik. Wah, dan musiknya bukan musik kayak jenengan-jenengan ini kan, potongan ini kan dangdut semua ini. Ini tak delok-delok wajahin dangdut kabeh ini. Mbah Najib itu musiknya itu luar biasa. Jazz. Sampean tahu nggak musik jazz itu? Sampean taunya kan Honda Jazz itu kan. Musik jazz. Nontonnya itu sampai ke Skotlandia. Mana ada potongannya sampai tekan Skotlandia itu. Tidak ada. Dan nontonnya itu tidak bain-bain sama Bib Lutfi. Oh gitu ya. Nah inilah makanya ya alhamdulillah Kiai Najib tidak ada, tetapi warisannya masih ada bersama kita. Kita doakan semoga Allah segera mengirim gantinya. Semoga ya, karena kita butuh orang seperti Kiai Najib ini. Para rawuh sedaya, saya malam ini mau ngaji sebentar tentang sebuah tema. Enaknya ngaji di Kudus ini enggak diberi tema. Jadi saya tuh ngomong apa saja dibolehkan. Nah, itu enaknya ngaji di sini. Speaker-nya enak, temanya opo ae enggak masalah. Jadi saya diberikan kebebasan untuk ngomong apa saja. Nah malam ini saya akan bicara tentang sebuah ayat di dalam Al-Quran. Karena ini adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran, saya akan mengajak panjenengan sedaya untuk merenungi sebuah ayat. Ayat yang sangat terkenal sekali, ini menjadi ayatnya atau ayat favoritnya Kementerian Agama sekarang ini. Karena Kementerian Agama itu punya program namanya moderasi beragama. Nah, ayatnya bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikianlah aku Allah menjadikan kalian sebagai umat wasat. Saya akan bahas soal wasat ini. Kita akan ngaji soal ayat ini. Para hadirin yang saya hormati, al-wasat itu kalau menurut bahasa artinya adalah tengah-tengah. Demikianlah Allah menjadikan kita semua sebagai umat tengah-tengah. Itu kalau kebahasaan, secara lughawi wasat artinya tengah-tengah. Tetapi para ahli tafsir menafsirkan wasat ini, itu artinya tidak sekedar tengah-tengah. Tetapi wasat artinya adalah al-wasatu, itu artinya adalah khiyarus syai'i. Sesuatu yang terbaik, itu namanya al-wasat. Jadi al-wasat artinya adalah yang terbaik. Karena itu ayat tadi maknanya adalah demikianlah Allah atau aku, kami Allah menjadikan kalian sebagai umat terbaik. Sebab ada hadis
Ya, ada hadis di mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul umuri ausatuha atau ausatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang di tengah-tengah. Karena itu al-wasat artinya adalah yang terbaik. Itu kalau menurut ahli tafsir. Jadi umat Nabi Muhammad itu diciptakan sebagai umat terbaik. Karena menempuh jalan tengah ini. Para bapak semua, para hadirin yang saya hormati, penjelasan tentang umat yang tengah-tengah, prinsip tengah-tengah ini, itu bisa kita jumpai, bisa kita temukan di dalam kitab-kitabnya Imam Ghazali. Jadi kalau jenengan kepingin mempelajari tentang apa makna al-wasat itu. Ya, tadi saya menyebut ini memang ayatnya Kementerian Agama. Karena Kemenak sekarang punya program moderasi beragama. Ya. Itu programnya Kemenak. Ya. Nah, saya menjelaskan di sini bukan berdasarkan penjelasan Kemenak, tapi ini penjelasannya Imam Ghazali. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya itu di dalam hampir semua bab dalam kitab Ihya itu dijelaskan mengenai soal tengah-tengah ini. Beliau mengarang kitab mengenai akidah, mengenai tuntunan akidah untuk umat Islam, ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Kitabnya judulnya adalah Al-Iqtisad fil I'tiqad. Al-Iqtisad fil I'tiqad. Al-Iqtisad itu kalau arti bahasa Arab kuno itu artinya adalah jalan tengah. Tengah-tengah di dalam i'tikad, di dalam akidah. Kalau bahasa modern, Arab modern, al-iqtisad itu artinya ekonomi. Nah, enggak masuk kalau diterjemahkan al-iqtisad fil i'tiqad, ekonomi akidah, enggak masuk, enggak bisa. Al-iqtisad artinya adalah tengah-tengah. Nah, siapa akidah kelompok yang tengah-tengah ini? Akidah yang tengah-tengah ini kalau menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti Imam Ghazali, akidah yang tengah-tengah ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, terutama akidahnya orang-orang yang mengikuti Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Yang kemudian ini menjadi salah satu dasarnya pendirian Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu sebagai organisasi itu adalah dilandaskan, didasarkan kepada dua akidah ini. Akidah Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Makanya para ulama itu mengatakan ya, mata utliqat ahlus sunnati wal jamaah fal muradu bihim al asy'ariyah wal maturidiyah. Kalau disebut istilah ahlus sunnah wal jamaah itu artinya menurut para ulama artinya adalah asy'ariyah, kelompok asy'ariyah dan maturidiyah. Mata utliqat al ahlus sunnah wal jamaah fal muradu bihim al asy'ariyah wal maturidiyah. Kenapa? Karena dua akidah inilah yang memang mencerminkan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah ini. Apa prinsip Ahlussunnah wal Jamaah itu? Menurut Al-Ghazali, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah seperti dikatakan beliau dalam kitab Ihya, itu disebut sebagai al-manhajul qasdu, jalan tengah, wal adlu, dan al-adlu itu artinya tengah, adil, seimbang. Makanya kenapa Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah artinya kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah, karena memang mereka inilah yang mencerminkan akidah tengah-tengah ini. Nah, saya akan membahas mengenai ini.
Karena bagi saya ini penting untuk agar kita tahu kenapa kita ini kok disebut oleh Quran sebagai ummatan wasaton, umat yang tengah-tengah itu. Para rawuh sedaya, menurut Imam Ghazali, tadi itu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah ahlul manhajil qasdi, yaitu orang-orang yang mengikuti jalan tengah. Contohnya, ini contoh. Di dalam masalah akidah ini, ada banyak kelompok-kelompok dalam Islam. Dari dulu umat Islam itu ya berkelompok-kelompok. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu sudah meramal. Umat Muhammad itu nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Kalau sebagian riwayat yang diceritakan Al-Ghazali dalam kitab Faisalut Tafriqah, dikatakan sebagian riwayat mengatakan semuanya masuk surga kecuali satu. Jadi ada riwayat yang mengatakan semuanya masuk neraka kecuali satu, ada yang mengatakan semuanya masuk surga kecuali satu. Nah, riwayat yang terkenal adalah yang pertama. Semua orang kelompok-kelompok yang 73 tadi itu semuanya akan masuk neraka. Kecuali satu, yaitu apa? Kelompok-kelompok yang mengikuti Kanjeng Nabi dan para sahabat. Ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu kelompok yang mengikuti ajaran Kanjeng Nabi dan para sahabatnya. Nah, ini oleh para ulama diterjemahkan sebagai kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan siapa mereka? Tadi itu, yaitu kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, kelompok ini disebut sebagai kelompok yang selamat masuk surga, Al-Firqah An-Najiyah, itu istilahnya. Al-Firqah An-Najiyah, kelompok yang selamat. Karena mereka mengikuti jalan tengah. Dalam bidang akidah contohnya. Dalam masalah yang disebut dengan kausalitas, teori kausalitas. Kausalitas itu artinya sebab akibat. Sebab akibat, as-sabab wal musabbab. Segala hal di dunia ini itu mengikuti hukum sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Ada aksi, ada reaksi. Nah, pembahasan mengenai soal ilmu tentang sebab akibat ini, itu biasanya dibahas di dalam pembahasan soal sifat Allah tentang kudrat. Karena Allah itu punya sifat kudrat. Allah itu maha kuasa. Nah, biasanya ketika para ulama membahas tentang sifat kudrat ini, mereka akan berbicara tentang apa maksudnya Allah itu maha kuasa. Apa? Allah maha kuasa, berkuasa atas apa? Apakah kekuasaan Allah itu berarti bahwa semuanya itu adalah diciptakan oleh Allah, lalu manusia tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk menciptakan tindakannya sendiri? Wah, malam ini agak serius ya. Ini mohon kopinya diminum supaya nanti agak encer. Ini pembahasannya agak rumit nih. Agak rumit nih. Tapi enggak apa-apa. Sekali-kali kita ngaji yang agak rumit nih. Jadi Allah itu maha kuasa. Kalau Allah maha kuasa dan kekuasaannya begitu mutlak, apakah kemudian manusia tidak punya kuasa sama sekali? Sehingga segala hal yang dilakukan oleh hambanya ini itu merupakan ciptaan Allah juga. Sehingga hamba tidak bisa menciptakan tindakannya sendiri.
Nah, ini pertanyaan berat ini. Dulu pernah dibahas oleh para ulama dan pembahasan ini menimbulkan perdebatan yang luar biasa. Ada banyak jawaban tentang pertanyaan ini. Allah itu maha kuasa. Ini ada yang ngelamun. Kalau Allah maha kuasa, apakah Allah bisa menciptakan Allah yang lain? Oh, kan maha kuasa. Kalau Allah maha kuasa, apakah Allah kemudian berkuasa menciptakan Allah yang lain, yang sama dengan dirinya? Kalau Allah maha kuasa, apakah dia berkuasa untuk menciptakan anak misalnya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang pernah muncul dulu. Lalu timbul jawaban. Allah itu berkuasa. Kudrat Allah itu maha kuasa. Cuma kekuasaan Allah ini hanya terhubung, hanya berkaitan dengan sesuatu yang disebut dengan mumkinat. Sesuatu yang mungkin. Kalau sesuatu itu mustahil ada, ya tidak bisa Allah menciptakan itu. Karena itu bukan merupakan wilayah kudratnya Allah. Makanya kalau ada orang bertanya, kalau Allah itu maha kuasa, apakah Allah mampu menciptakan Allah yang lain? Itu pertanyaan keliru. Tidak bisa. Itu sama dengan sampean bertanya, apakah ada seorang yang jomblo tapi nikah? Ono wong takon nggih, apakah ada seorang jomblo, orang yang single, orang yang apa bahasa Jawane jomblo niku? Jomblo niku napa bahasa Jawane? Bujangan. Bujangan bukan bahasa Jawa. Bujangan lah. Apakah ada orang bujangan yang punya istri? Loh, itu pertanyaan keliru itu. Bujangan itu ya artinya tidak punya istri. Kalau punya istri bukan bujangan, itu pertanyaan goblok. Itu bukan pertanyaan. Makanya bertanya tentang apakah Allah maha kuasa, bisa berkuasa menciptakan Allah yang lain, itu pertanyaan yang tidak benar. Kenapa? Karena itu mustahil ada. Jadi Allah itu kudratnya hanya terkait dengan sesuatu yang mungkin ada. Kalau mustahil ada, ya bukan merupakan wilayah kudratnya Allah. Makanya disebut dalam kitab-kitab akidah Asy'ariyah, Allah itu qadirun, Allah maha kuasa. Tetapi kekuasaannya hanya berkaitan dengan sesuatu yang mungkinat. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya. Kalau Allah maha kuasa, apakah berarti semua pekerjaan-pekerjaan, tindakan-tindakan hambanya ini itu merupakan ciptaan Allah juga? Kalau ada orang maksiat, itu yang menciptakan maksiatnya hamba itu Allah atau orang itu? Ini pertanyaan. Saya sudah mulai melihat wajah-wajah yang rodok bingung ini. Pasti ketok wis ngeluh. Enggak apa-apa, saya sengaja datang di sini untuk bikin ngeluh sampean ini. Sampean ini kalau maksiat, yang menciptakan maksiat sampean ini siapa? Sampean sendiri atau Allah? Kalau yang menciptakan kemaksiatan hamba itu berarti kekuasaan Allah tidak mutlak. Karena ada sesuatu yang mungkinat, yaitu maksiat, bukan diciptakan oleh Allah, tapi diciptakan oleh hamba itu. Nah, makanya di sini muncul kelompok-kelompok yang bermacam-macam dalam Islam itu. Nah, di antara seluruh kelompok-kelompok ini, yang menempuh, yang mengikuti jalan tengah, itu adalah kelompok Asy'ariyah. Ada kelompok namanya kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah, ini kelompok mengatakan bahwa manusia itu berkuasa, qadirun, berkuasa untuk menciptakan pekerjaannya sendiri. Sehingga kalau hamba itu taat, itu maksiat, itu ya karena hamba itu sendiri. Kata orang-orang Mu'tazilah, kalau manusia itu tidak berkuasa melakukan tindakannya, kalau taat itu karena semua Allah yang menciptakan, kalau maksiat itu karena Allah semua, lah terus kenapa ada surga dan neraka?
Kenapa orang diganjar kalau taat? Kenapa orang disiksa kalau maksiat? Enggak ada gunanya. Karena itu semua Allah yang menciptakan. Ada surga, ada neraka, karena hamba itu bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, menciptakan tindakannya sendiri. Itu kata orang-orang Mu'tazilah. Masuk akal. Masuk akal. Betul kan? Loh, kalau manusia tidak bisa bertanggung jawab, kenapa ada surga dan neraka? Orang itu kan diganjar atau disiksa karena dia bertanggung jawab atas tindakannya. Kalau orang tidak bisa bertanggung jawab seperti anak kecil, seperti orang gila, seperti orang tidur, itu kan tidak terkena kewajiban. Nah, masuk akal. Tetapi ada masalah dengan jawabannya orang-orang Mu'tazilah ini. Masalahnya adalah ini, jawaban ini itu akibatnya menafikan kudratnya Allah. Jadi kudratnya Allah ini tidak mutlak. Berarti ada sesuatu yang tidak dikudrati oleh Allah itu. Nah, ini masalahnya. Makanya kemudian Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan para ulama yang mengikuti beliau menciptakan atau membuat atau merumuskan, bukan menciptakan, merumuskan jawaban tengah-tengah. Tengah-tengah. Dan inilah akidah yang menurut saya al-wasat, yang terbaik. Apa jawabannya? Menurut para ulama Asy'ariyah, seperti Al-Ghazali, manusia itu segala tindakannya memang diciptakan oleh Allah. Semua Allah yang menciptakan. Tetapi manusia juga berkuasa atas tindakannya. Jadi manusia punya kekuasaan, Allah juga punya kekuasaan. Cuma kekuasaan manusia ini kekuasaan yang terbatas. Di dalam akidah Asy'ariyah disebutkan bahwa manusia itu punya kekuasaan, cuma kekuasaannya itu kekuasaan bukan qudrah, tetapi kekuasaan yang disebut dengan kasab. Kasab, bukan kasep. Oke. Kasab. Kasab itu artinya usaha. Dan ajaran ini didasarkan kepada Quran. Di dalam Al-Quran, dalam akhir surat Al-Baqarah yang sering dibaca kalau tahlilan itu, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha apa? Ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, ini dasarnya. Laha ma kasabat. Allah itu tidak akan membebani manusia di atas kemampuannya. Bagi manusia maka sabat, ya, sesuatu yang dia lakukan. Wa 'alaiha maktasabat. Manusia mendapatkan akibat dari sesuatu yang dia kerjakan. Kasab. Jadi manusia itu bukan qudrah, tetapi kasab. Dia berusaha. Tetapi yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ganjaran itu adalah ganjaran atas kasab ini. Oke. Jadi tetap kudrah yang mutlak ada pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga tidak menafikan kemampuan manusia. Tidak seperti orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa manusia sepenuhnya berkuasa. Nah, ini agak su'ul adab. Enggak sopan sama Allah, karena Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadirun, maha mampu berkuasa atas segala hal. Kalau ada sesuatu yang di luar kekuasaan Allah, itu berarti kekuasaan Allah kurang. Ya. Kurang. Tetapi manusia juga berarti tidak punya kekuasaan sama sekali, bukan. Manusia punya kekuasaan, cuma kekuasaannya menika namanya kasab. Nah, ini dalam bahasa Indonesia itu ada istilah bagus sekali. Manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Ini dari Asy'ariyah ini.
peribahasa ini dari Asy'ariyah ini, saya duga, saya nggak tahu juga kepastiannya, tapi saya menduga ini berasal dari akidah Asy'ariyah yang memang akidah ini menyebar di seluruh Indonesia. Akidah ini sudah masuk sejak awal Islam masuk ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia itu persebarannya terjadi pada abad ke-13. Dimulai dari Aceh sana, turun ke bawah, Sumatera Barat, Palembang, Banten, Cirebon, ke timur terus sampai Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai kemana-mana. Sejak abad 13 Islam itu menyebar ke Indonesia dan persebaran akidah pertama yang terjadi di Nusantara menurut rekaman para ahli sejarah itu ya ini akidah Maturidiyah pertama. Jadi konon akidah yang masuk pertama kali ke Nusantara itu akidah Maturidiyah. Jadi ada, ini dongeng ya, ada kitab namanya itu kitab kitab Bonang, Serat Bonang. Nah dalam serat ini konon ditulis kira-kira pada abad ke-15, 1400-an. Ya di era para wali-wali. Nah di dalam serat ini dikatakan bahwa ada 2 kitab. Ini menarik sekali. Ada 2 kitab yang populer pada zaman itu di Jawa. Pertama adalah kitab Ihya. Ini heran sekali saya. Kitab Ihya ini pun populer di Jawa abad 15. Sudah pasti bukan cetakan Menara Kudus karena belum ada Menara Kudus. Jadi kitab Ihya itu sudah menyebar di Jawa minimal, itu zaman Sunan Bonang. Yang kedua adalah kitab namanya kitab At-Tamhid. Ada 2 kitab sebetulnya, kitab Tuhfah, menika kitab karangan Ibnu Hajar Al-Haytami dalam bidang fikih Syafi'i. Yang kedua adalah kitab At-Tamhid. Ini kitab akidah, karangan ulama India, karangan As-Sulami. Nah dia ini pengikut mazhab Hanafi, akidahnya Maturidi. Jadi makanya kemudian sebagian ahli sejarah itu berspekulasi bahwa kitab pertama atau akidah pertama yang tersebar di Nusantara itu adalah akidah Maturidiyah. Meskipun tidak bisa dipastikan seperti itu, tapi yang jelas akidah Maturidiyah, akidah Asy'ariyah inilah akidah yang menyebar di seluruh Nusantara. Ini menurut saya yang menjelaskan kenapa ada unen-unen, ada pepatah tadi itu, manusia berusaha, Tuhan menentukan. Manusia berusaha itu nak coro arape laha makasabat wa alaiha maktasabat. Manusia itu mampu berusaha dan mendapatkan ganjaran karena usahanya. Kalau tidak berusaha, tidak taat, ya dapat siksaan. Tetapi yang menentukan seluruh tindakan ini Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan tengah namanya, okay? Allah itu mempunyai kudrat, manusia juga mempunyai usaha. Tidak seluruhnya Allah, tetapi juga hamba ini juga ada kontribusinya itu. Nah inilah akidah yang jalan tengah. Contoh kedua, ini contoh kedua dalam bidang akidah. Tadi itu dalam masalah teori sebab akibat, kausalitas. Ini saya ambil contoh, ini contoh yang dibuat oleh Imam Ghazali. Nek sampean nyumet rokok, ini ada yang rokok ini, saya kepingin rokok juga tapi ya ndak enak. Masuk ceramah karo rokok. Sampean rokok ini disumet, nyumet rokok terus rokoknya kesumet. Rokok iso murup, rokok terbakar. Itu siapa yang membakar rokok ini? Rokok kebakar. Itu sing membakar siapa? Tukang rokok yang rokok itu atau karena Allah Subhanahu wa taala? Wah, gimana jawabannya? Sing rokok sampean kok Tuhan diikut-ikutan di situ? Kalau sampean rokok nyumet rokok, rokoknya murip. Rokok murup ini karena sampean
mendekatkan korek yang murub itu ke rokok, atau rokok ini murub ya karena Allah mentakdirkan murub? Nah, gimana jawabannya? Nah, ini juga berbeda-beda pendapat para ulama. Kalau kelompok para filosof, yaitu kelompok yang rasional, itu mengatakan bahwa ya rokok murid ya karena hukum sebab akibat murni, tidak ada campur tangan Allah di situ. Rokok itu urip karena ya ada hukum sebab akibat, ada api menyentuh rokok, kemudian rokok hidup, rokok menyala. Jadi apilah yang menyebabkan rokok itu menjadi menyala atau terbakar. Ini kalau menurut para filosof. Tetapi kalau kelompok Asy'ariyah, ulama Asy'ariyah tidak. Yang menyebabkan rokok itu terbakar, itu ada dua penyebab. Jadi kausalitas itu ada dua tingkatan. Ada kausalitas pertama, ada kausalitas tingkat kedua. Ini hujan insya Allah rahmat ini. Ada kausalitas tingkat pertama, ada kausalitas tingkat kedua. Kausalitas tingkat pertama itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kausalitas tingkat kedua ini itu adalah wilayahnya manusia. Jadi Allah tetap punya peran di dalam seluruh kejadian-kejadian yang terjadi di alam ini. Tetapi itu adalah kausalitas tingkat pertama. Kemudian ada kausalitas sebab akibat yang di bawahnya tingkat kedua, yaitu kausalitas di wilayah makhluk, di wilayah manusia, di wilayah ciptaan Allah. Jadi Allah itu yang menciptakan segala hal, tetapi tidak berarti bahwa alam ini itu tidak ada hukum alamnya, tidak. Ada hukum alam yang mengatur alam ini, tetapi hukum alam ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah jawaban atau rumusan akidah menurut ulama Asy'ariyah. Dan ini jalan tengah. Jalan tengah ini karena tidak menafikan hukum alam, tetapi juga tidak menafikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para rawuh sedaya, ilmu ini, ilmu tentang sebab akibat ini sangat penting untuk kita pelajari kembali. Apalagi buat anak-anak muda sekarang. Anak-anak muda sekarang yang terutama yang anak-anak muda yang belajar ilmu-ilmu yang disebut dengan ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu kealaman. Ini ilmu mengenai atau ajaran mengenai sebab akibat ini penting sekali. Para rawuh sedaya, sekarang ini manusia modern itu karena begitu suksesnya mereka ini menciptakan teknologi, meraih kemajuan-kemajuan dalam bidang sains, dalam bidang ilmu pengetahuan, bisa menjelaskan segala hal di alam raya ini, mereka kemudian berpikiran, berpendapat bahwa semua hal yang terjadi di dunia ini itu semata-mata akibat hukum alam.
tidak ada peran daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Tuhan ini tidak penting, karena segala hal yang terjadi di dunia ini ya semuanya karena hukum alam. Nah ini sekarang muncul pendapat seperti ini. Karena memang manusia modern ini luar biasa, luar biasa. Prestasinya di dalam bidang-bidang pengetahuan kealaman itu luar biasa. Kita baru saja selesai menghadapi peristiwa COVID 3 tahun baru berlalu. Ini peristiwa COVID ini menggoncangkan manusia. Tetapi peristiwa ini yang paling tergoncang oleh peristiwa ini adalah orang-orang yang bergerak di bidang ilmu kedokteran. Bagaimana menjelaskan fenomena COVID ini? Nah ini ada ilmu di dalam bidang biologi yang merupakan salah satu ilmu penting dalam ilmu kedokteran, ilmu tentang virus, ilmu mengenai virus disebut dengan virologi. Nah ini ilmu mengenai virus ini luar biasa, luar biasa. Dalam waktu yang cepat sekali manusia berhasil menjelaskan ini. Kenapa ada COVID itu? Bagaimana ceritanya? Bagaimana mekanismenya? Bagaimana cara kerja? Kok bisa ada virus membuat manusia sakit dan seperti yang kita saksikan kemarin, luar biasa akibatnya. Tapi itu penyebabnya adalah makhluk yang kecilnya luar biasa. Kecil sekali, namanya virus. Nah ini bisa dijelaskan oleh pengetahuan. Namanya ilmu virologi. Ilmu apa? Virologi. Sukses, manusia berhasil menjelaskan fenomena virus ini. Dan berhasil menciptakan vaksinnya, penangkalnya. Jadi sekarang ini kalau umat Islam kepengen belajar suwuk, suwuk penangkal, itu ya sudah selayaknya belajar suwuk modern namanya ilmu virologi. Karena ini suwuk yang ampuh sekali untuk menangkal virus. Namanya suwuk virologi. Ada suwuk pesantren gaya lama, ini ada suwuk baru. Suwuk untuk menangkal virus. Dipelajari dalam ilmu namanya virologi. Nah para rawuh sedaya, ini kesuksesan seperti ini membuat manusia kadang-kadang sombong. Sombong. Sombongnya bagaimana? Kami bisa menjelaskan segala hal di alam raya ini berdasarkan pengetahuan. Ora perlu Gusti Allah, ora perlu Tuhan, karena hukum alam sudah cukup menjelaskan segala-galanya. Nah ini dari sini kemudian timbul pandangan bahwa Allah tidak diperlukan. Cukup menjelaskan alam ini dengan kausalitas tingkat kedua tadi itu. Nah ini bahaya, bahaya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan bahwa kausalitas itu ada dua. Ada kausalitas mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kausalitas di tingkat kedua, yaitu kausalitas berupa hukum alam. Para rawuh sedaya, Imam Ghazali mengatakan begini. Kalau sampean bekerja pada level kausalitas kedua, itu ya sampean harus belajar pengetahuan. Jangan menjelaskan kausalitas di tingkat kedua, kemudian bawa-bawa Tuhan, itu tidak bisa. Sampean punya mobil, punya mobil, rusak, mogok ning tengah dalan. Apa yang sampean lakukan?
Sampean ndonga atau ngundang montir? Ngundang montir. Nak sampean mobil rusak mogok ning tengah jalan kok terus wiridan. Itu salah tempat. Karena sampean sekarang sedang bekerja pada wilayah kausalitas tingkat kedua. Dadi yo kudu ngundang montir sing iso nangani mesin. Nak sampean hurung ngundang montir kok wis wiridan sik. Kuwi iku jenenge geblek. Nggih. Ora bener itu. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu ketamon seorang sahabat. Ini ada sahabat mertamu Kanjeng Nabi naik onta. Onta itu pada zaman dulu itu kendaraan yang keren, mahal. Kalau sekarang ya levelnya Alphard, itu onta. Kalau Avanza itu keledai, murah-murahan. Kalau onta mahal, itu Alphard itu. Jadi ada sahabat bertamu ke Kanjeng Nabi naik onta, setelah sampai depan masjid, ontanya enggak dicancang, ontanya enggak diikat, dilepas begitu saja. Kanjeng Nabi lihat itu terus nanya kepada orang, loh kamu ini gimana? Punya onta kok enggak dicancang, ini gimana ini? Lah iya Kanjeng Nabi kan saya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau memang ditakdirkan hilang ya hilang aja. Kalau memang ini rezeki saya ya tidak hilang. Ngawur kowe. Ini santri rodok mambu samin iki. Enggak boleh. Cancang sik baru tawakal. Kilha thumma tawakal. Oh itu ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu. Cancang, ikat dulu, setelah diikat baru tawakal. Wong motor rusak, mobil rusak kok langsung wiridan. Ya undang montir sik. Nelpon montir, dibeneri dulu, baru setelah itu kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya jalan tengah. Jadi kita tidak menafikan kausalitas di tingkat pertama, yaitu hukum alam ini, tetapi kita juga tidak menafikan peran Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya kita perlukan. Allah yang menciptakan segala hukum alam, tetapi Allah bekerja, Allah mentakdirkan alam ini bekerja karena ada hukum-hukumnya. Karena itu di dalam kitab Al-Munqidh minadh Dhalal, Al-Ghazali pernah berkata begini. Nek ana wong teka ning nggonku, ini kata Al-Ghazali. Nek ana wong teka ning nggonku, ada orang datang ke saya, mengatakan kepada saya, 2 tambah 2 itu ada 5. Terus kemudian dia membuktikan bahwa 2 tambah 2 sama dengan 5 dengan cara memperagakan mukjizat. Dia bisa menyulap tongkat menjadi ular seperti Nabi Musa. Oh, ini kata Al-Ghazali. Aku berpendapat 2 tambah 2 sama dengan 5. Buktinya apa? Aku bisa mengubah tongkat saya ini menjadi ular. Kata Al-Ghazali, saya tidak percaya kata-kata dia, tetapi saya mengagumi kemampuan dia untuk bisa mengubah tongkat menjadi ular. Tetapi 2 tambah 2 ya 4. Gak bisa, mukjizat tidak bisa mengubah matematika, tidak bisa. Matematika ya matematika. Loro tambah loro ya 4. Nek ana wong ngomong loro tambah loro 5, buktinya apa? Keramat, itu salah. Keramate kita hormati, ning loro tambah loro ya tetep papat. Itu kata Al-Ghazali. Artinya apa? Kalau sampean bekerja pada wilayah kausalitas, ilmu pengetahuan, ikuti pengetahuan. Makanya umat Islam itu juga harus menguasai ilmu pengetahuan. Termasuk pengetahuan di dalam ilmu virus tadi itu, virologi, harus dikuasai. Ora iso kok burung belajar ilmu virologi ndonga sik. Ndonga itu setelah kita ikhtiar, kita berusaha.
Jadi kalau orang menafikan peran Allah sama sekali salah, tetapi kemudian mengatakan semuanya adalah peran hukum sebab akibat, peran manusia tok juga salah. Jalan tengahnya apa? Tengah-tengah. Allah merupakan penentu segala-galanya, manusia berusaha. Inilah namanya al-manhajul qasdu, jalan tengah. Karena itu umat Muhammad disebut sebagai wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Ini dalam bidang akidah. Sekarang saya akan bahas kedua, dalam bidang ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Tadi akidah, sekarang kita loncat ke ilmu tasawuf. Para sedaya, ini sebelum kita masuk tasawuf, selawatan sih lah ya. Oke, ben rodok semangat gitu. Oke, kita baca Maula ya sholli lah biar enak. Oke. Maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Waktu puasa kemarin ada yang ikut ngaji burdah enggak dengan Mbah Mus ya? Lewat online, ya. Ngaji online, ada enggak? Di sini ini loh, enggak ada ya. Oh, ini kayaknya kok generasi pra YouTube ini. Mbah Mus itu kemarin waktu puasa ini setiap habis subuh itu ngaji burdah, setiap puasa selalu ngaji burdah, wiridan itu nambah Gus Mus, kayak Gus Mus, kayak mertua kula niku. Mbah Mus niku ngaos wiridan kitab burdah, termasuk isinya niku wau Maula ya sholli niku, ngajinya teng mriko teng Rembang, disiarkan secara online, nah itu wiridan setiap puasa. Setiap puasa selalu ngaji burdah. Nah, sekarang kita bahas soal tasawuf. Di mana jalan tengah yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang tasawuf. Oke? Saudara-saudara, ini saya kuat betul nih. Saya oke, bahwa sampai nerep mulai lapo wong udan-udan ngene. Wis niki ae lah. Oke, ngantek sahur ya ora apa-apa, nggih. Mulai yo sing jomblo ora ndek bojo, sing ketoke sing ndek bojo wis tuwa-tuwa ngene lha apa mulai ya. Wis ane kene ae nggih. Sampai sahur. Dalam bidang tasawuf, nggih, dalam bidang tasawuf jalan tengah ini diajarkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Kebetulan saya puasa ini ngaji Ihya sampai ke bab disebut dengan Kitabuz Zammid Dunya. Kitab tentang mencela dunia. Mencela dunia. Ini kitab memang isinya ngeritik dunia. Ngeritik dunia. Ngeritik kekayaan, ngeritik pokoknya segala hal yang di dunia ini itu dikritik semua oleh Al-Ghazali. Nah, tapi pertanyaannya, kalau dunia ini dikritik, terus bagaimana? Apakah umat Islam ini disuruh kere massal? Apakah kita disuruh miskin bersama-sama? Kita tidak boleh membangun perusahaan, membangun ekonomi, membangun pabrik, membuka fakultas ekonomi. Apakah umat Islam tidak boleh berusaha? Kok kenapa dunia dicela-cela, dikritik?
Panjang sekali itu babnya, Kitabuz Zammid Dunya. Bukan begitu. Di dalam masalah tasawuf ini, jalan yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah ini juga jalan tengah-tengah. Di dalam kitab ini Al-Ghazali menerangkan tentang bermacam-macam sikap manusia dari berbagai golongan terhadap masalah dunia ini. Ada orang itu yang mencintai dunia kebablasan. Mencintai dunia kebablasan. Al-Ghazali menyebut mereka ini sebagai orang-orang yang al-munhamikuna fid dunya. Orang yang gejeglong, gejegur, masuk ke dalam dunia sampai basah kuyup, masuk ke dunia, gejegur di sana, gejeglong di sana, jatuh di dalam dunia, kemudian tenggelam di situ, tidak ingat yang lain-lain. Ya. Ini kelompok pertama. Orang-orang yang mencintai dunia sampai lupa dirinya, lupa kepada Allah, lupa kepada akhirat. Ya. Nasullaha fanasiyahum, itu Qur'annya. Mereka lupa Allah, Allah lupa mereka. Karena Allah lupa mereka, udah mereka tidak, hidupnya jadi berantakan, rusak semua. Orang kalau sudah tidak diperhatikan oleh Allah, sudah rusak kehidupan orang itu. Nasullaha fanisiyahum. Nah ini kelompok pertama, orang yang mencintai dunia secara berlebihan. Kemudian yang kedua, ada kelompok yang mencintai akhirat juga berlebihan. Dicontohkan oleh Al-Ghazali, yaitu orang-orang yang sampai mereka cintanya kepada akhirat, mereka kemudian berkeputusan untuk membunuh dirinya sendiri. Karena mereka berpandangan bahwa dunia ini adalah tempatnya maksiat, tempatnya kecelakaan, tempatnya segala cobaan, dan akhirat sumber kehidupan yang abadi. Kemudian mereka berkeputusan, kalau begitu saya tidak ada gunanya hidup di dunia ini. Saya akan bunuh diri saya, supaya sampai ke akhirat menikmati kehidupan yang abadi di sana. Ini contoh orang yang mencintai akhirat salah. Contoh yang kedua adalah orang yang mencintai akhirat dengan cara yang salah adalah orang yang beribadah, cuma ibadahnya kebablasan. Wonten ibadah ning kebablasan. Contohnya apa? Contohnya puasa wisol. Puasa wisol. Nak cara pondok pesantren itu puasa ngeblang. Puasa ora pernah buka. Puasa ora pernah buka, maghrib tidak buka, ya diteruskan puasanya sampai berhari-hari, sampai rusak badannya, akhirnya mati. Itu namanya puasa atau orang yang ibadah kebablasan. Tidak boleh. Ada orang memutuskan orang nikah belas. Itu juga tidak boleh. Ya meskipun ada ulama-ulama yang jomblo sampai akhir hayat, tapi itu perkara beda itu. Kita bicara yang umum-umum saja. Kalau sampean ini kepingin hidup tanpa nikah, dengan alasan saya kepingin ibadah total dalam hidup saya supaya tidak diganggu oleh istri saya, ini enggak boleh. Nabi pernah melarang para sahabat melakukan tindakan seperti ini. Jadi pernah suatu ketika terjadi ada peristiwa sahabat-sahabat itu ngobrol di ruang tamunya Kanjeng Nabi. Para rawuh sedaya, Kanjeng Nabi itu ruang tamunya itu selalu ramai setiap hari. Karena Kanjeng Nabi itu open house terus-terusan. Ruang tamunya itu terbuka kepada semua orang tanpa ada batas waktu. Kenapa Kanjeng Nabi ini ke open house terus ya? Karena Kanjeng Nabi ini memang ya tempat bertanya bagi para sahabat. Tetapi bukan sekedar itu, Kanjeng Nabi itu adalah teman ngobrol yang menyenangkan. Teman ngobrol yang menyenangkan. Ada kan orang-orang itu kalau diajak ngobrol itu enak.
Ada kiai-kiai itu kalau disowani itu diajak ngobrol itu enak. Ada itu. Ada kiai-kiai yang disowani itu nyungkani. Nyungkani. Bukan nggak enak dia disowani, tapi kita sungkan sowan kepada mereka-mereka ini karena ya wibawanya, karismanya dan seterusnya. Nabi tidak begitu. Nabi itu adalah sosok yang kalau diajak ngobrol itu enak sekali. Makanya orang tuh tanya terus setiap hari itu. Sampai pernah turun ayat kepada Kanjeng Nabi ya, bahwa yo kalian itu ya tahu diri lah. Kalau Kanjeng Nabi sampean sowani, sampean sudah dikasih wedang segala macam kasih makan. Ya pulang setelah itulah, jangan ngobrol nyangkruk di ruang tamunya Kanjeng Nabi ya, dalam surat Al-Ahzab disebut wala musta'nisina li haditsin. Jangan sampai enak-enakan ngobrol di ruang tamunya Kanjeng Nabi. Hanya gara-gara Kanjeng Nabi itu enak diajak ngobrol. Kanjeng Nabi kan punya istri, kepengen istirahat. Kok sampai ajak ngobrol terus. Inna dzalika yu'dzin Nabi itu menyakiti Kanjeng Nabi itu. Tapi Kanjeng Nabi ini kan orang yang baik sekali. Enggak mau ngusir tamunya. Kalau di Jawa Tengah ini kok saya pikir-pikir kok mirip mertua saya itu. Kayak Gusmus. Gusmus itu saya ini kan sebentar lagi lebaran ini kan. Ini nanti kalau lebaran itu, wah itu rekoso. Sebagai mantu itu agak berat tantangannya karena kita harus menemani Gusmus atau Mbah Mus itu nemoni tamu. Dan Mbah Mus itu kalau ditamoni itu enggak pernah ngusir tamunya. Kalau tamunya itu belum mau izin pulang ya ditunggu sampai akhir. Loh saya itu pernah ya, mendampingi Abah Gusmus nemoni tamu. Tamu ini ya karena Mbah Mus itu kan kalau diajak ngomong enak sekali kan. Kalau jenengan ada yang pernah sowan Gusmus itu tahu itu. Dongeng terus. Dongengnya itu ndak habis-habis. Wono terus niku. Niku Mbah Mus niku. Enak diajak ngomong. Enak. Ada kiai lain yang kontras wataknya. Dua-duanya itu guru saya. Yang satunya adalah Mbah Sahal. Nah ini ngerasani Mbah Sahal nih. Mbah Sahal, ngertos nggih Mbah Sahal, kajen. Kalau Mbah Sahal itu nyungkani kalau disawani. Karismanya besar sekali, jadi enggak berani kita suatu tanya itu kalau enggak didawuh, enggak berani dawuh kita. Enggak berani ngomong, jadi kita harus nunggu Mbah Sahal harus ngomong dulu. Tapi kalau Mbah Mus enggak, kita nanya satu, wah neridek sendiri wes, cerita macam-macam. Nah ini ada tamu, sudah jam 2 malam orang mulai-mulai. Dan saya wis boyok, wis pegel kabeh kan. Terus kemudian tamunya saya beri syarat, ini mohon maaf, Abah kayaknya sudah sayah, lelah nih. Malah saya dimarahi sama Mbah Mus. Wong sing kepengen istirahat kue kok tamune kok mulai. Wah kapiran saya, wong saya ini sebagai menantu mau memikirkan mertua supaya istirahat, malah saya dimarahi. Kamu yang kepengen istirahat kok malah tamu yang kamu usir. Kira-kira Kanjeng Nabi itu ya lebih tinggi lagi ya, tapi kira-kira seperti itu. Enak diajak omong. Itu Kanjeng Nabi. Nah, jadi Kanjeng Nabi ini adalah sosok yang betul-betul menyenangkan bagi para tamu-tamunya. Termasuk ibu-ibu nih, sering datang ke Kanjeng Nabi itu takok ini, takok itu banyak sekali itu ya. Mereka senang sekali. Karena Kanjeng Nabi itu memang enak ditanya dan menjawabnya juga enak. Orang yang menyenangkan sebagai teman bicara. Itu Kanjeng Nabi. Nah, kembali kepada tadi itu ya, tentang jalan tengah itu. Pernah suatu ketika terjadi Kanjeng Nabi di dalam rumah, sahabat nunggu di ruang tamu, mereka ngobrol. Iya ya, kita ini kan bukan siapa-siapa. Kita ini bukan nabi, tidak dijamin oleh Allah akan masuk surga. Kita ini gimana? Saya kepingin, tidak akan mau makan saya. Ada sahabat yang, saya nggak mau makan, saya akan puasa sepanjang hayat. Karena saya kepingin ibadah, ya kalau tidak bisa menyaingi Kanjeng Nabi, ya mendekati Nabi lah ibadahnya.
saya nggak mau makan. Saya akan puasa sepanjang hayat. Ada yang lain menimpali, saya tidak akan mau nikah. Ada yang bilang, saya akan sholat terus setiap malam. Dan seterusnya, dan seterusnya. Rupanya Kanjeng Nabi dari dalam kamar, mendengar pembicaraan para sahabat ini. Langsung keluar, marah beliau itu. Marahnya betul-betul marah sekali. Kemudian pidato dan agak tinggi nadanya. Saudara-saudara, saya ini nabi, saya ini sudah diampuni dosa-dosa saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya tetap nikah, saya ya puasa, ya makan, ya buka, saya ya ibadah, saya ya tidur, ya manusia yang normal. Saya ini seperti kalian-kalian manusia normal. Tidak usah mengingkari kemanusiaan tuh tidak usah. Jadilah manusia yang normal saja. Wah ini kan Nabi itu. Jadi tidak boleh sampean ini kok kemudian cinta akhirat, kemudian seolah-olah dunia tidak penting. Itu tidak bisa. Makanya ajaran Al-Ghazali mengatakan, hubungan kita dengan dunia ini dan hubungan kita dengan akhirat harus seimbang. Kita tidak boleh meninggalkan akhirat sama sekali, tetapi juga tidak boleh menggeluti dunia sampai kita lupa akhirat. Kita tidak boleh meninggalkan dunia sama sekali, tetapi juga kita tidak boleh kemudian beribadah untuk akhirat sampai melupakan diri sendiri, itu tidak boleh. Inilah namanya jalan tengah. Jalan tengah di sini. Makanya Al-Ghazali mengatakan manusia itu punya syahwat. Syahwat itu netral. Bisa positif, bisa negatif. Bisa positif, bisa negatif. Syahwat itu penting untuk manusia hidup. Tetapi syahwat ini harus dikelola. Kata Imam Ghazali, kalau sampean kok mematikan syahwat total demi akhirat, itu berbahaya. Karena kalau sampean syahwat dimatikan total, itu bahaya. Manusia punya syahwat untuk makan. Manusia punya syahwat untuk minum. Manusia punya syahwat untuk tidur. Manusia punya syahwat untuk bekerja, untuk makan, minum, dan seterusnya. Ini syahwat semua. Kalau syahwat ini sampean matikan, Anda matikan total, ya, di-off-kan total, itu berbahaya. Sampean tidak makan sama sekali, ya nanti masuk rumah sakit, tidak boleh. Tetapi syahwat ini juga tidak boleh dibiarkan secara liar, tidak dikendalikan, itu juga tidak boleh. Karena begitu syahwat ini dibiarkan secara liar, dia juga akan merusak manusia. Makanya kemudian ajarannya adalah di tengah-tengah. Khairul umuri ausa tuha. Hal atau perkara yang baik itu di tengah-tengah ini. Inilah ajaran dalam bidang tasawuf, dalam bidang akhlak. Nah sekarang saya akan masuk ke bagian terakhir. Dalam bidang sosial politik. Nah, tadi akidah, tasawuf, sebetulnya ada bidang yang lain dalam bidang syariat, dalam bidang fikih, tetapi mungkin waktunya tidak cukup, saya akan langsung masuk ke tema ketiga, mengenai hal-hal yang terkait dengan kehidupan sosial politik. Ahlus sunnah wal jamaah itu juga menempuh jalan tengah. Ini habis pilpres ini, habis pilpres ini. Ini wajah-wajahnya kayaknya apa ini, 01, 02 atau 03 ini. Saya nggak bisa menebak kalau soal ini ya. Tapi kalau soal musik jelas ini wajah-wajah dangdut saya tahu.
Tapi kalau soal pilihan politik saya tidak tahu. Nah sekarang kita bicara soal politik sekarang. Bagaimana ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang politik? Ini penting sekali. Saudara-saudara yang saya hormati, dalam bidang politik ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga menempuh jalan tengah. Sejak dahulu sampai sekarang. Sejak zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai sekarang. Jalan yang ditempuh oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah jalan tengah. Bagaimana? Saudara-saudara, namanya politik, namanya politik dari dulu sampai sekarang itu selalu menimbulkan percekcokan. Terus soal cebong dan kampret, masih ingat kan? Alhamdulillah pemilu kemarin tidak ada cebong dan kampret. Tapi soal cebong dan kampret itu sudah ada sejak zaman dulu, sudah ada sejak zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, sejak zaman Imam Ghazali, abad ke-10 Masehi, abad ke-5 Hijriah, itu sudah ada. Jadi politik ini dari dulu membuat orang ini kemudian terpecah-pecah ke dalam kubu-kubu. Perkubu-kubuan itu dari dulu ada. Dan itu parah sekali, akibatnya luar biasa. Ada kubu yang pro Sayyidina Ali, disebut dengan Syiatu Aliyin, golongannya Sayyidina Ali, lalu dikenal dengan orang-orang Syiah. Ada kubu yang mendukung Sayyidina Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini juga kubu sendiri. Ada kubunya Abdullah bin Az-Zubair. Ada kubunya Siti Aisyah, istrinya Kanjeng Nabi. Itu juga kubu sendiri. Jadi sejak zaman dulu namanya politik itu selalu menimbulkan kubu-kubuan. Dan akibatnya apa? Akibatnya terjadi percekcokan, terjadi pertengkaran di dalam masyarakat. Dari dulu begitu. Nah ini para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah merumuskan ajaran. Yang ajaran ini penting untuk kita kembangkan sampai sekarang ini. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ajarannya adalah ajaran tentang adalatus sahabah. Jadi dulu itu terjadi pertengkaran yang hebat sekali di tengah-tengah masyarakat karena masing-masing umat Islam ini membela satu sahabat, mencerca sahabat yang lain. Jadi yang pro Sayyidina Ali benci Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mendukung Sayyidina Ali benci Siti Aisyah, yang mendukung Siti Aisyah membenci Sayyidina Ali. Biasa, yang pro 01 memberi benci 02, yang pro 02 membenci 03 dan seterusnya. Dari dulu begitu. Nah ini bahaya kalau umat Islam terpecah-pecah ke dalam golongan-golongan yang saling berseteru seperti ini. Kemudian para ulama merumuskan ajaran semua sahabat itu baik semua. Wes ora usah tukaran. 01 ya apik, 03 ya apik, 02 ya apik. Wes ah milih ndi wis terserah. Kowe mau pro Sayyidina Ali ya monggo, ning aja ngelek-ngelek Sayyidina Muawiyah. Kowe pro Sayyidina Muawiyah ya oleh,
ning aja ngelek-ngelek Sayyidina Ali. Sing pro Sayyidina Ali, ya aja ngelek-ngelek Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidatina Aisyah, dan seterusnya. Ini ajaran ulama kita. Dalam bidang politik, kita tidak boleh mengorbankan persaudaraan agama demi untuk perbedaan politik ini. Tidak boleh. Tidak boleh. Kata teman saya di PBNU, pemilu itu sementara, yang abadi adalah NU. Pemilu sementara, yang abadi atau yang langgeng, yang terus-menerus kita jadikan sebagai pegangan dalam kehidupan sehari-hari, ya kita sesama warga Nahdliyin, sebagai sesama warga Nahdlatul Ulama. Pemilu kan 5 tahun sekali, enggak usahlah jadi masalah, jadi bahan percekcokan dan perpecahan dalam umat, itu tidak boleh. Saudara-saudara, dari dulu memang politik ini rentan sekali menimbulkan perpecahan. Karena itu ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu hati-hati dalam soal politik ini. Hati-hati betul. Mereka mengajarkan kepada umat Islam agar kalau terjadi fitnah politik, sebaiknya sampean menjauh saja. Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang banyak hal mengenai fitnah ini, mengenai fitnah. Banyak hadis-hadis tentang fitnah. Apa itu fitnah itu? Fitnah itu artinya adalah situasi kacau balau. Fitnah itu artinya situasi dalam masyarakat yang sedang kacau balau. Nah, dalam situasi fitnah seperti ini, Kanjeng Nabi mengajarkan agar orang menghindari fitnah. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, sata'ti fitanun. Sata'ti fitanun, akan datang pada suatu zaman di depan nanti fitnah-fitnah, kekacauan dalam masyarakat. Ketika fitnah seperti ini terjadi, ini ajaran Kanjeng Nabi, al-qaidu fiha khairun minal qaim. Orang yang duduk manis lebih baik daripada yang berdiri. Wal qaimu khairun minal mashi. Yang berdiri saja manteng, ya, tidak kemana-mana, lebih baik daripada yang jalan, melaku-melaku. Wal mashi khairun minas sa'i. Orang yang jalan tapi jalannya pelan-pelan lebih baik daripada jalan yang cepat-cepat. Itu namanya as-sa'i, seperti sa'i itu loh. Melaku ngejek kalau bahasa pondok pesantrennya itu. Melaku cepat-cepat. Sampean kalau terjadi fitnah, jalan pelan-pelan lebih baik daripada jalan cepat-cepat. Apa makna hadis ini? Ketika terjadi fitnah dalam masyarakat, sampean sebaiknya anteng saja. Ora usah melok-melok, berdiri, jalan, ikut provokasi orang. Dapat kabar ini itu langsung di-share, jangan. Wes duduk manis saja. Al-qaidu fiha khairun minal qaim. Yang duduk saja lebih baik daripada yang berdiri. Ini hadis ini seandainya Kanjeng Nabi kok seandainya ini ya. Kok hidup zaman sekarang di era digital. Itu kira-kira hadis ini bunyinya itu begini. Nanti suatu saat akan ada fitnah. Akan ada fitnah. Ketika fitnah ini terjadi, orang yang tidak punya HP lebih baik daripada yang punya HP. Yang punya HP tok tetapi tidak install WhatsApp lebih baik daripada punya HP dan install WhatsApp.
Yang punya HP install WhatsApp tok tetapi tidak langganan paket data, lebih baik daripada sudah punya HP, sudah install WhatsApp, langganan paket data. Karena kalau sudah langganan paket data, mesti tergoda untuk nge-share ora jelas. Menyebar fitnah, menyebar hoax, menyebar macam-macam. Sampean tidak memadamkan fitnah, tetapi justru membakar fitnah. Inilah ajaran Kanjeng Nabi. Nak terjadi fitnah, menyingkirlah. Kecuali sampean orang yang punya kekuasaan, punya kemampuan untuk memadamkan fitnah. Monggo. Tapi kita ini orang-orang awam, orang-orang kecil itu tidak punya kemampuan untuk memadamkan fitnah. Yang dimampui orang-orang pada umumnya itu bukan memadamkan fitnah, malah membesarkan fitnah. Kita ini kalau ada fitnah terjadi, kok keluar rumah, itu bukan fitnahnya padam. Malah soyo murup. Oke? Ternyata fitnah terjadi, diam saja. Diam ini bukan berarti kita tidak ikut memberikan solusi, tidak. Solusi sampean itu ya duduk itu. Sampean meneng wae itulah solusinya. Karena sampean tidak bisa memberikan solusi, ya sudah. Diamnya Anda sebagai orang awam ini, itulah solusi itu. Itulah makna ajaran para ulama dulu, adalatus sahabah. Semua sahabat baik. Ora usah mencela ini, mencela itu, si ini sahabat ini begini, sahabat itu begitu, enggak usah. Sampean kalau mendukung sahabat A ya sudah, tapi enggak usah menjelek-jelekkan sahabat yang lain. Kalau sampean punya jagoan kiai A ya sudah, ora usah menjelek-jelekkan kiai yang lain. Hanya gara-gara pilihannya beda, enggak usah. Sampean kalau melakukan itu bukan memadamkan fitnah, malah justru membesar-besarkan fitnah. Inilah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang politik, sosial politik adalah menjauhi fitnah sejauh-jauhnya. Jangan sampai sampean terjun di situ. Karena kalau sampean ya, dalam hadis tadi itu terusannya manistashrafalah, kalau barang siapa orang itu kok ingok-ingok, atau ingok-ingok itu apa ya? Apa ingok-ingok? Ingok-ingok itu ya kayak ingok-ingok sumur itu ya. Sampean ingok-ingok sumur itu, kejegor itu. Kalau sampean menjulurkan kepala sampean ke sumur, itu khawatir sampean kejatuh ke sumur itu. Apalagi sumurnya orang serumbungnya. Masih tahu serumbung sampean itu? Serumbung. Sekarang udah enggak zaman serumbung, saya sumurnya sudah sumur sanyo sakniki ya. Serana serumbung sakniki. Kalau sumur ora ana serumbunge sampean ingok-ingok, kejegor. Jangan, tidak boleh. Inilah ajaran ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang sosial politik. Nah, termasuk ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang politik ini, saudara-saudara, enggak boleh memberontak penguasa. Oke? Enggak boleh. Penguasa itu sak zolim-zolimi penguasa. Ini penting ini, terutama anak-anak muda yang masih semangatnya menyala-nyala. Apa namanya, rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Nah itu kalau anak-anak muda itu, ya, kalau demo itu, rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Ini sak zolim-zolimi penguasa. Iku luwih apik daripada ora ana penguasa. Sampean ini kalau hidup di sebuah negara kok ora ana penguasanya, ora ana presidennya, ora ana imamnya, ya mesti kacau. Kacau. Makanya Kanjeng Nabi itu ajarannya adalah sampean ini nanti kalau sudah enggak ada saya,
Sampai nanti kalau Kanjeng Nabi jelas imam yang adil, jelas. Tetapi nanti suatu saat itu ada imam yang tidak adil, bahkan imam yang zalim, yang disebut dengan al-imamul fajir, imam yang zalim. Nah, ono imam zalim begini ini, sampai ora oleh, tidak boleh berprinsip bahwa saya tidak mau makmum sama dia. Jadi sampean itu diharuskan bermakmum dalam sholat kepada imam baik yang adil maupun yang zalim, itu diwajibkan. Gak boleh gara-gara perbedaan politik terus sampean ora gelem makmum karo imam yang sampean gara-gara 03 terus ora gelem makmum karo 02, itu enggak boleh itu. Semoga di Kudus sudah ada yang seperti ini. Tidak ada ya, insya Allah tidak ada lah. Tapi di Jakarta dulu pernah terjadi itu. Pernah terjadi ono wong mati ra disolati karena mendukung kandidat yang berbeda. Masya Allah. Masya Allah, inilah politik ya, inilah politik ya. Tapi yang ngoten niku politik niku, dan Kanjeng Nabi itu sudah merasakan itu. Kanjeng Nabi ini waskito banget ya. Sudah bisa meramal suatu saat ini politik ini tidak bisa dihindarkan. Tapi nanti umatku itu akan terpecah belah karena politik ini. Karena itu Kanjeng Nabi sudah memberikan semacam wanti-wanti warning. Mangke nanti kalau ada imam yang zalim itu sampai tidak boleh kemudian tidak mau makmum kepada dia. Imam itu adil maupun zalim, sampeyan harus makmum kepada dia. Bahkan Kanjeng Nabi itu loh pernah bersabda seperti ini. Kadang-kadang saudara-saudara, kebenaran itu justru bisa ditegakkan oleh orang yang rodok Korea. Oh, Korea nih. Tahu Korea? Wong sing ketoke ora santri, ya rodok ora mambu kiai. Ning kadang-kadang wong sing kaya ngene ngene iki. Kadang-kadang malah iso ngurus masalah pemerintahan luwih apik daripada wong santri. Kadang-kadang, tidak semua. Kadang-kadang. Lho ini terjadi kok teng desa kula. Desa kula niku mbolek mriko lho, nggih. Mbolek Pati. Desa kula niku suatu saat pernah dipimpin oleh lurah santri. Ini tidak jelek-jelekkan santri nggih, mboten nggih. Cuma ini contoh, nggih. Pernah desa saya itu dipimpin oleh seorang lurah, yo santri, yo lulusan pondok. Ning ora kompeten. Kacau balau desanya itu. Kemudian setelah itu digantikan lurah sing rodok Korea, yang preman. Wah itu masalah beres, banyak yang beres itu. Ngurusi masalah sampah, ngurusi masalah itu beres. Ini saya ingat pengendikan Kanjeng Nabi itu. Kadang-kadang kebenaran itu ditegakkan oleh orang yang zalim. Orang yang kelihatannya itu tidak religius. Kadang-kadang malah luweh kompeten daripada yang santri. Ya harapan kita sih yo santri yo kompeten. Tapi nak disuruh milih ini ono santri ning ora becus. Ya memang ngaji takrib. Ning ora iso ngurus masalah APBD, ora iso ngurus soal dana desa, ora ngerti cara-carane golek duit. Ini ada santri lulusan pondok ngaji takrib ning ora ngerti urusan desa. Ada orang yang tidak pernah mondok tapi dia kompeten. Ya kita pilih yang kompeten, wong dia yang ngerti masalah kok. Jadi Kanjeng Nabi itu dulu sudah pernah ngendikan, bersabda bahwa kadang-kadang kebenaran itu ditegakkan. Islam ini tersebar kadang-kadang itu berkat orang-orang seperti ini. Ketoke zalim, ketoke ora jelas nggih, tapi mereka inilah yang berjasa untuk memperkokoh Islam. Nah, ini makanya ajaran Ahlussunnah wal Jamaah tidak dibolehkan untuk memberontak penguasa. Lah terus bagaimana kalau ada penguasa yang zalim? Ajarannya adalah nak ono penguasa zalim nasihati. Nasihati.
Makanya Imam Ghazali itu membagi politik itu 3. Ini kursus politik sebentar nih guys. Politik itu 3. Ada politik namanya siyasatul anbiya, ada siyasatul muluk wassalatin, ada siyasatul ulama. Ada politik para nabi-nabi, ada politik para raja-raja, dan ada politik para ulama. Ini politik. Politik para nabi-nabi adalah politik yang komplit. Ngurusi dunia, ngurusi akhirat. Ini politik para nabi-nabi. Politik para raja-raja itu hanya mengurus masalah keadilan di dunia. Ini politik para al-muluk wassalatin. Makanya raja-raja itu tugasnya adalah kalau ada orang melukai, membunuh orang lain, mengganggu orang lain, dia menegakkan keadilan di situ. Kemudian yang ketiga adalah siyasatul ulama, siasah atau politiknya para ulama. Apa itu politiknya para ulama? Yaitu siyasatul wa'dhi wal irsyad. Politik memberi nasihat dan petunjuk kepada al-muluk wassalatin, kepada para raja-raja dan kepada para sultan-sultan. Itulah politiknya para ulama. Terus gimana kalau ada ulama jadi sultan, Pak? Nah, ada kan? Ada ulama yang jadi sultan. Ya kalau dia sudah jadi sultan, urusannya adalah urusan kesultanan. Ya. Tetapi yang bagian menasehati para sultan ini, kalau sultan berbuat salah, berbuat keliru, ini para ulama. Tidak boleh sampean memberontak sultan atau penguasa yang berbuat zalim. Memberontak maksudnya memberontak secara militer. Karena kalau jenengan memberontak secara militer, nanti akibatnya adalah kekacauan dalam masyarakat. Inilah yang menjelaskan kenapa ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia yang diwakili oleh ulama-ulama NU dari dulu sikapnya jelas mendukung pemerintah siapapun. Itu didukung. Ini saya tidak kampanye ya. Enggak kampanye saya. Dari dulu ya begini ini ulama itu. Ulama dari dulu adalah mendukung penguasa siapapun. Tetapi mendukung di sini bukan berarti tidak mengkritik. Kalau penguasa salah ya dikritik, dinasehati. Karena itulah ilmunya Al-Ghazali. Ulama itu politiknya adalah siyasatul wa'dhi wal irsyad. Politik memberi nasihat, bukan memberontak. Bukan memberontak. Jadi ulama itu tugasnya adalah itu. Karena itu Nahdlatul Ulama dari dulu itu sikapnya adalah mendukung NKRI, mendukung negara ini, mendukung Pancasila. Karena kalau sampean bubrai negara ini, kacau balau. Makanya ada seorang ulama, ini ulama agak kurang disukai oleh ulama NU, namanya Ibnu Taimiyah. Tapi dalam hal ini benar ya beliau. Ibnu Taimiyah dalam kitab As-Siyasatus Syar'iyyah mengatakan bahwa satu hari tanpa penguasa itu lebih buruk daripada 60 tahun hidup di dalam kekuasaan yang zalim. Sampean hidup 60 tahun di bawah penguasa yang zalim, itu lebih baik daripada hidup sehari tanpa penguasa. Itu perbandingannya begitu. Kenapa? Karena kalau tidak ada penguasa, semuanya akan rusak. Keamanan tidak ada, masyarakat akan terganggu, kehidupannya rusak sama sekali. Inilah ajaran daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang sosial politik, jalan tengah. Kita tidak boleh memberontak, tapi juga tidak boleh kemudian pasif saja. Tidak memberikan masukan, tidak memberikan koreksi kepada pemerintah, tidak boleh. Nah inilah makna dari tadi itu ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Umat Nabi Muhammad adalah umat tengah-tengah, artinya umat yang terbaik. Inilah yang bisa saya sampaikan malam ini, semoga
kita semua termasuk diakui sebagai umat Muhammad, dan umat yang bisa menjadi umat tengah-tengah, umat yang menjadi saksi atas seluruh bangsa, dan umat yang seperti inilah yang bisa menjaga negara Republik Indonesia NKRI. Mari kita tutup majelis ini dengan doa bersama. Semoga kita mendapatkan barokah dari 10 terakhir bulan Ramadan. Semoga kita diberikan umur panjang sehingga bisa ikut acara pitulasan tahun depan. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin faghfir lana warhamna ya rahman ya rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa hassin a'malana wa sallim dinana وسلم ديننا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم يا الله قلوبنا وسلم أولادنا وسلم أزواجنا وسلم والدينا وسلم يا الله إخوتنا وأخواتنا وسلم مشايخنا وأسلم أصدقائنا وسلم طلابنا وسلم علماءنا وسلم أمراءنا وسلم بلدتنا وسلم معاهدنا ومدارسنا وسلم جمعية نهضة العلماء والجمعيات الإسلامية الأخرى في إندونيسيا وقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا جاهلا إلا علمته ولا صبيا إلا ربيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرت يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله بارك لنا يا الله في مجلسنا هذا يا الله بارك لنا بسم يا الله. اللهم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه أوليائنا الموجبين سهل لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.